atau paham beda pasti ada sentimen dikit, itu pasti kemungkinan ada. Bahkan bisa dibilang di dalam departemen-departemen dari zaman dulu sampai zaman sebelum Jokowi itu mereka masih menguasai di departemen-departemen lembaga. Jangan orang NU itu bisa dibilang ya ada, tapi bisa dibilang posisinya itu bisa dibilang tidak strategis. Kalau Anda pelajari ya, literasi sejarah, penelitian itu banyak dilakukan oleh kader-kader muda NU saat ini loh, sangat banyak. Mereka pergi ke Turki, mereka pergi ke Saudi, mereka pergi ke Belanda, ke Jerman dan lain sebagainya. Sangat banyak. Dan ini anehnya apa? Banyak terlewatkan dari tontonan orang. Saya kan sering nyari-nyari begitulah. Hebat loh. Bahkan ada kader muda NU itu yang meneliti soal kitab-kitab kuning itu sampai ke belahan dunia. Sampai ke barat, sampai ke Eropa, sampai ke Timur Tengah, dan itu banyak. Cuma ya itu tidak diketahui secara publik. Padahal videonya juga ada loh di publik. Mungkin kelemahan pada judul. Itu sangat banyak, dan penelitian mereka itu kalau kita itu nonton akan menyatukan. Seluruh Nusantara itu akan menyatu dan terhubung. Bahkan di antara ulama itu terhubung. Nah, era-era sekarang ini, makanya sejarah-sejarah itu akan terbuka dengan cepatnya. Bisa juga pelan juga bisa. Makanya jika ada orang itu misalkan dia itu seakan-akan bangga dengan datanya, padahal dia datanya data bacaan, mungkin masa lalu. Sedangkan literasi penelitian anak-anak muda NU itu tuh meneliti langsung, datang ke sana kemari, bahkan ke kuburan juga didatangin. Itu kenyataan loh. Jadi misalkan revisi sejarah itu memang harus ada, karena memang banyak sisi yang tertinggal. Ya bisa saja karena dulu itu kan politik seperti apa sih zaman Orba, pasti anda tahu kok. Jadi misalkan ada orang yang dia tuh ngerasa punya data, tapi ternyata datanya data dari bacaan buku atau bukan dari penelitian dia, ya lucu saja. Sedangkan anak-anak muda itu meneliti langsung, datang langsung ke kiainya, turun temurun bagaimana ceritanya, lalu datang ke situs-situsnya, sampai datang ke kuburannya, sampai datang ke luar negeri, perpustakaan di luar. Nah, dari situ ketemu, oh ternyata dulu begini. Dulu itu kan susah ya, orang nyari buku itu susah, apalagi di kampung itu susah. Kalau di kota mungkin lebih mudah. Dasarnya juga dulu itu kalau orang itu membuat buku sejarah atau apa sejenisnya lah, belum tentu kok mereka tuh datang, itu belum tentu. Dulu kan ada bahasa klise, asal bapak senang, kan begitu. Jadi harusnya banyak revisi sejarah di Indonesia, dan kita jangan alergi karena bisa adu data, bisa juga adu penelitian, kan begitu. Penelitian Anda kapan? Lalu penelitian orang itu kapan? Kan bisa diklopkan. Dan kalau menerima cerita itu jangan satu sisi lalu percaya. Misalkan lah cerita Soekarno melakukan A, melakukan B, dari sisi A, ya yang tahu dari sisi A. Tapi saat Soekarno ke sisi B, yang tahu ya sisi B. Jadi kalau misalkan orang ini tahu dari sisi A lalu menyalahkan sisi B, ya salah. Oh, yang B ini juga dari kisah nyata dari Soekarno dia ke sisi B. Itu hanya sebagai contoh garis besar saja. Jadi kalau misalkan NU bisa dibilang dalam sejarahnya ini banyak yang tertinggal, itu bukan kesalahan orang NU. Sebenarnya tidak juga. Karena pengaruh politik dan perbedaan paham itu yang lebih dominan. Makanya perlu direvisi sejarah. Kalau bisa setiap saat. Biar tidak ada kerancuan atau apa, bisa dibilang pengkerdilan. Oke, sampai sini. Selamat malam. Wassalam.